MHz. Pendengar selamat sore, apa kabarnya pendengar? Kembali bersama kami di RRI Sumba dalam Mozaik Indonesia. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama saya hari ini Cantika Anjali yang akan menemani Anda. Dan pendengar seperti terlihat sekarang ya di studio hari ini sudah hadir kedua narasumber kita dan senang sekali hari ini kita akan membahas tentang membangun Sumba Barat yang ramah anak bersama Forum Anak Daerah. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Ketua Forum Anak Daerah dan Wakil Ketua ya. Forum Anak Daerah ada Ketua yaitu Jensen RW Raja dan Wakil Ketua Eloy T. Darawadu. Halo selamat sore Jensen dan Eloy. Selamat sore Kak. Apa kabarnya ini? Puji Tuhan baik Kak. Puji Tuhan baik. Eloy mungkin boleh mendekat lagi. Oke. Selamat datang ya di studio RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama Kak. Iya. Dan pendengar mereka adalah representasi suara anak yang selama ini aktif menyuarakan hak-hak anak serta terlibat langsung dalam berbagai gerakan kreatif dan advokasi untuk masa depan Sumba Barat pastinya ya. Kita akan tanya-tanya selama 1 jam ke depan dan pendengar jika ada pertanyaan langsung ketik di kolom komentar akan langsung dijawab oleh Jensen dan Eloy. Baik, pertanyaan pertama yang untuk kalian berdua hari ini sebagai Ketua dan Wakil Forum Anak Daerah. Sebenarnya hak-hak anak itu apa saja sih Jensen dan Eloy? Silakan. Oke, jadi Kak Cantika, hak anak itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada anak. Jadi hak anak itu sebuah hak yang mereka harus miliki begitu sebagai anak-anak begitu Kak. Oke, apa saja sih sebenarnya hak-hak anak itu lebih terinci lagi mungkin Jensen? Oke, jadi untuk hak anak itu ada 4 hak dasar anak dan juga 10 hak anak gitu Kak. Jadi untuk 4 hak dasar anak itu ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan juga hak perlindungan Kak. Oke, berarti ada hak dasar dan hak beda ya, antara hak dasar dan hak apa tadi? Hak anak. Oke, kalau yang ke-10 hak anak apa ya lah? Kalau yang 10 hak anak itu dia lebih kepada hal-hal khusus karena kalau yang 4 tadi kan perlindungan, kemudian ada tadi juga partisipasi. Nah, kalau 10 hak anak ini dia lebih rinci. Contoh kayak ada 10 hak anak itu pendidikan. Berarti dia lebih menekankan pada partisipasi anak dalam dunia pendidikan. Gitu. Berarti memang menekankan anak-anak itu harus berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan ya. Oke, baik. Nah, pendengar ini kan mereka menjadi anak forum anak daerah ya. Kita masih penasaran nih, sebenarnya forum anak daerah itu apa sih? Sejak kapan nih dia terbentuk di Sumba Barat? Silahkan. Oke. Jadi nanti sebentar Kak Jensen akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya. Kalau saya akan menjelaskan FAD apa sih, Forum Anak Daerah itu apa sih. Jadi Forum Anak Daerah itu adalah suatu wadah di mana pemerintah memberikan ruang bagi kita anak-anak, khususnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu membentuk suatu wadah pada tahun 2022 ya, untuk anak-anak bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, kami di sini menjadi jembatan antara pemerintah dan anak-anak di Kabupaten Sumba Barat untuk menggali isu dan menemukan solusi yang merupakan masalah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya terkait 10 pemenuhan hak anak dan 4 pemenuhan hak dasar Kak. Oke, berarti sebagai jembatan. Nah, silakan Kak Jensen. Oke Kak, jadi kalau awal terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu sejak tahun 2022. Nah, pada saat tahun 2022 ada beberapa anak yang dipilih dari tiap kecamatan dan juga tiap sekolah. Dan saya salah satunya. Pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Nah, saat itu saya diberitahu oleh sekolah ini bahwa ini merupakan lomba Kak. Lombanya tuh jadi saya disuruh belajar tentang hak-hak dasar anak begitu. Dan saya sudah belajar. Tetapi pada saat di tempat kegiatan kok nama kegiatannya Lokalati Anak gitu. Nah, ini Lokalati kan lebih ke pelatihan gitu ya kan. Terus di mana letak lombanya begitu Kak. Jadi saya sempat bertanya-tanya apakah ini salah informasi atau saya yang kudet atau dengan kata-kata Lokalati gitu. Jadi saya coba tanya-tanya ke Bapak Mama di Dinas P5A begitu. Dan ternyata ini merupakan pelatihan bagi anak-anak yang sudah dipilih dari setiap kecamatan dan sekolah untuk menjadi Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat pertama di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2022 begitu Kak.
Jadi itu kami diberikan pelatihan selama 3 hari di Hotel Pelita, dan di situ banyak sekali teman-teman dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan pertama kami sangat-sangat tidak tahu apa sih sebenarnya Forum Anak Daerah ini. Tetapi dengan diadakan lokalati tersebut kami pun mengetahui ternyata ini tujuan Forum Anak dibentuk untuk kita melihat supaya anak-anak semua di Kabupaten Sumba Barat ini hak-hak mereka terpenuhi dan juga mereka bisa terhindar dari kekerasan anak gitu kan. Itu yang paling penting ya. Berarti memang dari kelas 2 SMP ya Jansen ya. Sekarang sudah SMA di mana nih? Saya mau tahu Jansen dan Eloy, motivasi kalian ikut FAD selain dipilih ya, kan sudah dipilih nih ikut lokalati. Apa yang kalian rasakan ketika sudah mengikuti pelatihan, dan apa sih motivasi yang membuat kalian ikut? Silakan, siapa dulu? Eloy dulu, silakan. SMA mana sekarang? Saya lupa informasikan tadi pendengar. Kalau saya SMA Swasta Kristen WK Buba, kebetulan sekarang kelas 11 jurusan kesehatan. Dan ketua OSIS ya sepertinya. Oke, silakan Eloy. Oke, jadi setelah kami mendapat pelatihan, kalau di zaman atau pertama kali FAD itu terbentuk memang dipilih ya karena keterbatasan dana dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk di generasi kedua, generasinya kami itu diseleksi Kak. Jadi kita melewati beberapa seleksi karena ya untuk mendapatkan anak-anak yang terbaik atau terpilih itu bukan hanya dipilih ya. Walaupun memang yang dipilih pada angkatan pertama juga terbaik, tapi di sini kita mau lebih lihat nih anak-anak yang mampu nih untuk membawa suara anak-anak. Jadi kita diseleksi waktu itu, kemudian puji Tuhannya saya lolos pada tahun 2023 angkatan kedua. Itu pun saya di kelas 8. Motivasi saya pertama ya karena ikut jejak Kak Jansen. Ya, karena waktu itu saya tertarik sekali karena kegiatannya itu punya dampak yang begitu luar biasa di Kak Jansen. Saya sering lihat Kak Jansen ikut kegiatan dan saya harus ikut nih karena positif, dan supaya waktu luang yang ada di rumah itu terisi dengan hal yang positif. Oke, termotivasi nih Kak Jansen. Nah, Kak Jansen, kenapa sih motivasi Kak Jansen apa sih nggak bisa memotivasi Eloy? Silakan. Jadi awalnya tuh saya sempat bingung apa sih Forum Anak ini. Nah, ini kan di bawah dinas nih pasti memiliki tanggung jawab yang berat dan juga tugas-tugas yang berat. Tetapi seiring berjalannya waktu bersama dengan teman-teman Forum Anak yang keren dan juga hebat-hebat, saya merasa saya bisa bertumbuh nih di tempat ini. Saya bisa berkembang gitu. Dan juga yang menjadi motivasi saya untuk tetap ada di Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah teman-teman saya yang hak-hak mereka belum terpenuhi Kak. Dimana seperti kita ketahui bersama, ini masih banyak sekali anak-anak itu yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan mental, bahkan eksploitasi terhadap anak itu masih ada di Kabupaten Sumba Barat Kak. Jadi itu yang menjadi motivasi dalam diri saya sendiri untuk saya harus bisa bersama teman-teman untuk mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka juga harus terlindungi dari kekerasan anak begitu. Karena semua anak itu adalah anugerah dari Tuhan begitu Kak. Jadi itu yang memotivasi saya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas dan juga bekerja sama dengan Stimulan Institut Mitra Save the Children. Nah, dari situ kami semakin dibekali dan saya juga semakin semangat untuk menyuarakan hak-hak anak begitu Kak. Nah, saya mau tanya di Jansen dan Eloy, apakah kalian pernah di sekitar kalian pernah melihat anak-anak itu tidak mendapat haknya? Mungkin ada pengalaman pribadi atau pernah melihat anak-anak mendapat kekerasan tidak? Sering Kak. Sering ya, karena itu juga ya yang memotivasi kalian untuk menyuarakan hak anak. Wah, luar biasa ya pendengar. Itu tadi cerita singkat nih kenapa Jansen dan Eloy bisa bergabung dalam Forum Anak Daerah. Nah, saat ini sampai saat ini dari awal berdirinya tahun 2022, bagaimana perkembangan Forum Anak Daerah ini dalam kegiatan? Jadi kalau perkembangannya saya rasa begitu pesat karena mulai banyak datang anak-anak atau orang-orang muda yang lebih kreatif tahun ke tahun. Jadi dari tahun 2022 Forum Anak ini dibentuk, kemudian lanjut 2023 hingga 2025 saya merasakan banyak perubahan gitu. Terlebih lagi dalam program-program kerja yang kami laksanakan begitu. Kami 2025 kemarin, terus 2024 sudah mulai
mulai turun ke sekolah, saya dan beberapa teman-teman. Kemudian kami juga membuat konten-konten di akun Instagram kami, membagikan semua kegiatan yang telah kami lakukan. Contoh kayak ada pelatihan. Jadi informasinya itu tidak hanya kami yang dapatkan, tetapi bagi para pengikut kami atau seluruh anak-anak yang mengikuti kami di akun Instagram kami. Akun Instagramnya apa boleh kalau boleh tahu? Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Cuman Barat. Instagram? Iya, Untuk saat ini masih Instagram ya. Oke. Nah, ini berarti Elo generasi kedua ya ikut FAD. Kalau Jansen dari generasi pertama. Asik. Jansen, boleh tahu tidak tantangan awal yang dihadapi FAD dalam memperkenalkan peran mereka kepada masyarakat dulu tuh bagaimana sih? Awal terbentuk kan pasti susah ya. Betul Kak. Jadi tantangan dalam awal forum anak terbentuk itu adalah untuk membangun kepercayaan orang-orang dewasa saat itu, di mana seperti kita ketahui bersama dulu tuh orang tua masih menganggap anak kecil tahu apa begitu. Anak kecil mending bermain aja dulu begitu. Tetapi nah dari itulah saya dan teman-teman itu semakin semangat untuk kita bisa untuk menyuarakan hak anak begitu Kak. Jadi pada tahun 2022 itu forum anak dibentuk itu pada bulan Maret Kak. Dan juga pada bulan April itu langsung ada dilaksanakan musrenbang tingkat Kabupaten Sumba Barat. Nah di situ Dinas P5A bersama dengan Stimulan Institut Mitra Save the Children, mereka memberikan kesempatan kepada kita ini perwakilan 5 anak untuk mari kalian menyuarakan hak-hak anak di musrenbang tingkat kabupaten. Pertama kali anak dilibatkan ya. Dan itu merupakan suatu challenge dalam forum anak karena ini harus berbicara di depan pemangku kebijakan begitu Kak. Karena ini musyawarah rencana pembangunan dan saya salah satu yang diminta untuk ini menyuarakan itu, kalau tidak salah itu saya menyuarakan tentang penelantaran anak. Dan pada kelas 2 SMP Kak, dan itu pengalaman yang sangat-sangat menantang karena belum pernah omong di depan umum begitu. Tetapi sebelum musrenbang itu dilakukan, kami diberikan bimbingan dan juga kami juga kayak melihat sekitar kita apakah ini ada atau tidak begitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai apa yang kita lihat begitu Kak. Tapi memang responnya saat itu baik ya Jansen? Baik Kak. Oke, luar biasa. Itu tahun 2022 ya, 2 SMP. Kalau zamannya kita dulu masih malu-malu lah ngomong depan umum, apalagi depan bupati ya waktu itu ya. Betul, dan hadir dan semua kebijakan. Nah ini banyak penasaran nih, visi dan misi FAD saat ini dalam mendukung pembangunan Sumba Barat yang ramah anak itu seperti apa sih Eloy, Jansen? Kalau visi dan misi saya serahkan ke ketua. Saya jelaskan. Silakan Bapak Ketua. Jadi untuk visi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat sendiri itu adalah bersama anak kita wujudkan generasi muda Sumba Barat yang pandai, penuh empati dan bahagia. Dan misi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu ada 3 Kak. Yang pertama itu menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumba Barat. Yang kedua, menjadi tempat menyalurkan berbagai aspirasi, bakat serta minat anak di Kabupaten Sumba Barat. Dan yang ketiga, bersama-sama dengan pemerintah daerah mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumba Barat. Nah ini juga sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Sumba Barat, yaitu salah satunya itu mensejahterakan perempuan dan juga anak gitu Kak. Berarti memang selaras ya dengan pemimpin daerah kita saat ini. Saat ini menurut Eloy dan Jansen ya, saya tanya masing-masing nih, bagaimana kalian melihat kondisi pemenuhan hak anak di Sumba Barat untuk saat ini? Silakan Eloy dulu. Kalau kondisi pemenuhan hak anak menurut saya sudah berkembang dari tahun ke tahun. Jadi tadi sesuai juga dengan visi misi Bapak Bupati, jadi selaras. Jadi ketika kami itu menyuarakan untuk di setiap kecamatan harus ada posyandu remajanya atau harus ada kegiatan yang melibatkan anak. Terus musrenbang desa itu harus juga melibatkan anak karena di situ juga ada kepentingan anak di desa yang harus dipenuhi, karena kalau dari kabupaten kami yang turun ya cukup jauh karena ada sekitar ratusan desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat dan tidak mungkin kita turun secara langsung Itu kami sering menyuarakan dengan advokasi dan puji Tuhannya karena selaras juga dengan visi dan misi Bapak Bupati jadi dijalankan gitu. Jadi ada beberapa program yang sudah mulai dijalankan, kemudian pembentukan kami juga dari tahun ke tahun, pengukuhan, kemudian pembentukan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak itu sudah mulai dijalankan. Banyak ya. Berarti memang kalau menurut
oleh sudah mulai terpenuhi hak Iya. anak. Kalau Jansen seperti apa? Ya, kalau menurut saya Kak, tidak beda jauh, dan saya sangat bersyukur sejak adanya Forum Anak Kabupaten Sumba Barat ini pemerintah lebih melek kepada anak-anak begitu Kak. Oke. Jadi dari tahun 2022 hingga 2025 saat ini semakin berkembang perhatian pemerintah kepada anak-anak. Salah satu contohnya itu adalah pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Oh ya. Nah, itu merupakan salah satu tindakan dari pemerintah yang dilakukan untuk kepada remaja putri, di mana remaja putri itu sangat rentan terkena anemia begitu Kak. Iya, betul, Jadi dari situ pemerintah juga berusaha supaya mereka ini harus terlindungi sejak dini begitu Kak. Jadi saya sangat bersyukur karena saat ini pemerintah sudah sangat memperhatikan hak-hak anak Kak. Iya, sudah mulai terasa ya. Iya. Ternyata hak-hak anak ini sudah mulai terpenuhi nih. Apalagi dari generasi pertama ya, Jansen, dari Betul, Kak. awalnya dibentuk. Nah, FAD kan sekarang dikenal aktif menyuarakan hak anak. Kita penasaran nih, kegiatan yang sering dilakukan oleh FAD sampai saat ini apa-apa saja, boleh diceritakan? Silakan, Jansen dan Ella. Oke, kalau kegiatannya biasanya itu dari mitra stimulan Save the Oke. Children. Itu biasanya kami mendapatkan pelatihan, kemudian sosialisasi juga, dan kami bukan hanya diam setelah mendapatkan itu, ya kami lanjutkan ke sekolah-sekolah. Ada. Jadi kayak saya dan beberapa teman-teman itu berusaha juga agar informasi ini seperti yang sudah di awal saya bilang, bukan hanya saya saja dan beberapa teman-teman yang mendapatkan itu, tetapi seluruh anak di Kabupaten Sumba Barat. Jadi untuk program-programnya itu nanti bisa Kak Jansen jelaskan. Tapi untuk yang saya ikuti selama beberapa tahun ini, setelah kami mendapatkan pelatihan, kami juga berusaha untuk kasih edukasi ke teman-teman yang lain. Teman-teman, oke, silakan jelaskan, Ketua. Oke, jadi Kak, untuk program dari Forum Anak tersendiri itu pastinya itu sangat berfokus pada hak-hak dan juga kekerasan terhadap anak begitu Kak. Jadi sejak tahun 2022 itu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Forum Anak. Salah satunya itu Mansi, Manda Elu Bersih. Jadi pada tahun 2022 itu mungkin Kak Cantika dan juga Eloy tahu, Manda Elu itu adalah lapangan ikonik Kabupaten Sumba Barat. Tetapi saat itu sayangnya sampah memenuhi di lapangan Manda Elu, sehingga kami sebagai Forum Anak itu tergerak hatinya supaya bagaimana sih supaya lapangan ini bersih kembali begitu. Karena lapangan ini orang pakai jogging, orang pakai kayak nongkrong-nongkrong begitu, tetapi kenapa kotor begitu? Jadi pada saat itu kami melakukan kegiatan yang namanya itu Mansi Manda Elu Bersih. Nah, rangkaian Mansi itu pertama kami mengawalinya dengan senam pagi bersama. Jadi kayak peregangan otot dulu sebelum kita membersihkan lapangan Manda Elu begitu Kak. Dan itu kami lakukan anak-anak sendiri bersama dengan pembina dari Dinas P5A. Tetapi yang kami sangat kaget ketika kami melakukan aksi tersebut, banyak masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu. Dan kami sadar ternyata tindakan kecil yang kami lakukan itu dapat menggerakkan hati orang-orang yang ada di sana. Jadi mungkin pertama mereka tuh tidak peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitar lapangan Manda Elu, tetapi ketika mereka melihat kenapa anak-anak ini mereka peka dan sadar gitu, kenapa kita orang dewasa tidak? Mungkin dari situ kita kayak sedikit memberikan tamparan gitu kepada orang-orang bahwa ini lapangan ikonik Kabupaten Sumba Barat, jadi harus dijaga kebersihannya. Iya, ternyata berdampak ya. Masyarakat itu tinggal tunggu gerakan sebenarnya. Dan ini yang mungkin menyuarakan hak anak itu, mungkin di Manda Elu bisa dikasih tempat sampah ya, menurut Jansen dan Betul, Eloy. Kak. Karena kita mau buang sampah tapi tidak ada tempat sampahnya seperti itu. Mungkin itu tambahan. Nah, selama berkegiatan nih menjadi Forum Anak Daerah nih, kalian juga kan pasti menyuarakan tentang kesehatan reproduksi remaja yang dianggap tabu di Sumba Barat ya, kalau menyebutkan alat reproduksi seperti itu. Bagaimana respon anak-anak dan orang tua terhadap kegiatan ini selama pengalaman kalian? Oke, kemarin juga ada sempat kegiatan bersama stimulan dari Mitra Save the Children, yaitu kami bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua tentang kesehatan reproduksi atau bahasa kerennya KESPRO. Jadi kami juga sekalian untuk memonitoring nih bagaimana sih pemahaman dari orang tua dan anak-anak terkait KESPRO. Dan hal itu kami sudah bawa kemarin pada saat HAN datanya itu dan sudah disampaikan ke
ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ada poin-poin tertentu sehingga pemerintah bisa melaksanakannya. Jadi kami sudah ada upaya sejak tahun 2023 saya gabung itu di sekolah kan ada KKR itu. Jadi kader kesehatan remaja di SMP waktu itu. Jadi tugasnya itu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Jadi kadernya itu nanti dipilih oleh puskesmas kasih pelatihan. Kemudian dari kader itu yang kasih edukasi ke teman-teman lagi begitu. Jadi kemudian dari kita juga kita bekerja juga dengan DP5A. Kemudian kemarin ada kampanye siap, kami itu sayangi impian awasi pergaulan. Itu juga tentang Kespro, bagaimana cara kita merawat dan menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Kemudian proses terjadinya atau terbentuknya bayi itu bagaimana, karena banyak karena kami mau supaya anak-anak paham ketika atau teman-teman kami paham ketika mereka melakukan sesuatu itu dampaknya apa sih, dampak jangka panjangnya apa sih ketika berhubungan seksual tanpa syarat atau di bawah umur itu ada dampaknya loh. Nah gitu. Jadi kami berusaha kasih sadar supaya anak-anak ketika saya mau lakukan ini dampak ini jadi saya pikir 2 kali begitu untuk mau lakukan. Jadi kami berusaha untuk menyadarkan teman-teman kami bahwa pergaulan bebas juga itu salah, karena itu akan berdampak sekali pada masa depannya. Berarti memang responnya anak-anak baik ya, dan mereka ternyata ini hal-hal yang ternyata kalau saya buat ini ya dampaknya. Nah, ini banyak yang penasaran nih, bagaimana si Jensen dan Elo membagi waktu ya dengan sekolah. Tantangannya apa sih dalam membagi waktu? Silakan ketua dulu. Kalau dari saya, ini salah satu pertanyaan yang sering saya jumpai karena sibuk ya. Engkau nih banyak kegiatan di sekolah, di gereja dan juga di forum anak. Bagaimana sih cara bagi waktunya? Jadi yang paling penting itu atur jadwal, Kak. Jadi misalkan 1 minggu ke depan nih atur memang jadwalnya supaya ketika misalkan dari sekolah ada kegiatan ini dan juga dari forum anak ada kegiatan ini, jadi tidak bertabrakan begitu, Kak. Jadi tidak ada yang dikorbankan begitu, Kak. Tetapi yang paling penting juga tetap menjaga kesehatan dengan cara minum vitamin ya teman-teman, karena ketika kita banyak kegiatan itu sangat-sangat menguras pikiran dan juga tenaga. Nah, pernah satu kali itu saya sakit, Kak, karena memang full kegiatan dan orang tua sempat melarang saya stop sudah untuk ikut kegiatan. Tetapi ya itu motivasi saya di awal ketika saya masih ingin supaya teman-teman saya itu hak mereka terpenuhi. Saya yakinkan Bapak Mama, ini saya sakit cuma tidak lama saja. Ini kayak sebuah teguran juga mungkin supaya saya bisa mengingat kesehatan begitu, kan. Nah, dari situ saya memberikan pengertian kepada orang tua, dan puji Tuhan ya orang tua saya sangat mengerti dan sangat mendukung saya sehingga mereka tetap mengizinkan saya begitu. Jadi yang paling penting teman-teman itu adalah mengatur jadwal supaya teman-teman nanti itu tidak keteteran ketika saya lupa hari Senin ini ada kegiatan di forum anak, tapi di sekolah juga ada kegiatan begitu. Jadi yang paling penting itu atur jadwal. Misalkan nih ada bertabrakan, nah teman-teman buatlah skala prioritas begitu. Misalkan ada kegiatan mendadak di forum anak dan juga di sekolah. Nah, lihat yang mana teman-teman tidak bisa tinggalkan begitu. Bukan karena salah satunya tidak penting, tapi kita melihat skala prioritas gitu, kan. Ya. Namanya orang tua ya, kalau sudah sakit tidak boleh. Iya, betul, Kak. Tapi sekarang mendukung ya. Sangat mendukung, Kak. Halo orang tua Jansen, semoga menonton ini. Kalau Eloy, bagaimana nih Eloy? Sama juga sama kayak Kak Jansen. Jadi 1 minggu full itu saya sudah susun apa yang kegiatan yang mau dilakukan. Kebetulan juga karena OSIS juga baru kemarin dilantik, jadi ada beberapa agenda. Jadi dalam 1 minggu itu, contoh hari Senin itu ada kegiatan apa begitu, saya sudah atur dari jam sekian sampai jam sekian, pulang sekolah tuh jam 3, istirahat jam 4, lanjut Zoom, nanti jam 7 belajar. Jadi saya harus sesuaikan juga dengan kewajiban saya sebagai pelajar, terus anak membantu orang tua. Jadi tidak karena ikut kegiatan terus kan ada yang alasan untuk lari dari pekerjaan. Orang tua saya juga selalu mengajarkan ketika engkau pilih satu hal, engkau harus pikir konsekuensinya. Jadi ketika engkau ambil satu keputusan, berarti engkau sudah siap untuk
hadapi apa yang ada di depan. Jadi ketika nanti bertabrakan semua, kan kebetulan juga selama beberapa hari atau beberapa tahun ini ke belakang banyak sekali kegiatan yang saya coba ikuti karena saya itu adalah orang yang tidak mau tidak mengambil kesempatan yang ada, begitu. Jadi ketika ada kesempatan harus saya ambil karena itu kesempatan tidak akan datang dua kali, begitu. Jadi kadang teman-teman juga bilang, kok saya yang sibuk di sana di sini. Karena biarpun saya ada kegiatan di aula, contoh di SMA Kristen, teman-teman kelompoknya saya tuh pasti datang situ untuk, ini bagaimana ya, ini bagaimana ya. Jadi maksudnya di beberapa tempat itu saya sering dalam tanda kutip diharapkan, tapi saya juga berusaha untuk memprioritaskan sesuatu tanpa bikin tersinggung yang lain, begitu. Betul. Jadi ketika contoh bertabrakan di jam yang sama, saya pikir kalau kegiatan ini masih bisa nanti minggu depan. Tapi kalau kegiatan ini kayaknya harus sekarang dan dalam minggu ini selesai. Jadi sudah harus tahu skala prioritas yang paling utama dan memang mepet waktunya. Nah itu. Jadi puji Tuhan juga diberikan beberapa kesempatan. Jadi saya gunakan itu kesempatan juga dengan membagi waktu sebaik mungkin. Jadi mengisi waktu luang yang ada di rumah itu. Makanya jarang sekali saya dan Kak Jensen ini di rumah. Jadi karena di hari libur itu adalah hari tersibuknya kita. Betul. Betul. Ternyata hari libur bahkan hari tersibuk ya. Karena dinas atau stimulan institut pasti akan ada kegiatan gitu. Memanfaatkan waktu kalian libur. Sekarang kami turun ke kecamatan untuk musrembang anak. Jadi tidak hanya di kabupaten, tetapi ada di kecamatan. Kami menyaring ide-ide dan harapan dari sana, kemudian kami bawa ke tingkat kabupaten untuk sampaikan ke pemangku kebijakan. Gitu. Tapi kalian sudah belajar ya untuk membagi waktu dengan baik, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, dan itu luar biasa loh teman-teman ya. Kalau zamannya kita dulu belum ada kegiatan seperti ini ya, jadi cuman sekolah pulang bermain. Oke, luar biasa nih Ella dan Jensen. Jangan lupa ya pendengar, kalau ada pertanyaan tentang apa yang kita bahas hari ini, langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh mereka berdua. Nah, saya mau tanya, pengalaman kalian selama berkegiatan FAD, ada masalah yang paling kena tidak di hatinya kalian, kayak ternyata anak-anaknya kita ini seperti ini di Sumba Barat, seperti itu. Ada boleh cerita tidak? Silakan Jensen dulu. Oke Kak, jadi itu salah satunya itu adalah yang sangat-sangat fatal adalah pelecehan seksual. Dan itu kebanyakan terjadi di Kecamatan Labuaya Barat, tepatnya di Gaura gitu Kak. Jadi itu betul-betul sungguh sangat membuat saya kaget begitu. Ternyata kita anak-anak di Kota BK Bubak ini ada boleh hidup senang-senang, tetapi ada juga saudara-saudara kita di Kecamatan Labuaya Barat yang mereka itu harus mengalami kekerasan tersebut begitu. Itu bukan karena maunya mereka, tetapi mereka juga itu mendapatkan kekerasan begitu. Jadi kayak mereka mendapatkan pelecehan seksual dari om sendiri, dari keluarga terdekat begitu. Jadi teman-teman, terkadang pelaku kekerasan itu bukan dari jauh-jauh, tapi itu kadang dari keluarga terdekat kita sendiri. Jadi ada baiknya kita itu menjaga dirinya kita. Jadi kita harus jadi orang pertama yang tolong kita punya diri sendiri begitu Kak. Dan itu salah satu masalah kekerasan anak yang membuat hati saya itu sangat-sangat teriris lah begitu, karena ini kita punya saudara perempuan begitu di Kabupaten Sumba Barat. Jadi dari saat itu saya semakin semangat juga supaya tidak boleh lagi ada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur begitu. Karena itu sangat-sangat ini mencoreng nama anak dan juga khususnya perempuan begitu. Dan mungkin si korban takut menyuarakan karena tidak ada wadah diancam seperti itu ya, itu yang. Dan kalian ke sana itu ketika dapat laporan, apakah dia sudah berani melapor atau dapat laporan dari mana? Nah, biasanya itu Kak ada tetangga dan juga yang melaporkan begitu Kak. Mungkin untuk kondisi anak-anak itu pasti trauma begitu Kak. Dan trauma ini adalah salah satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan begitu. Jadi lebih baik sakit fisik daripada sakit hati begitu Kak. Karena trauma itu sangat-sangat susah untuk disembuhkan begitu Kak. Nah, itu dari Jensen. Kalau Eloy? Kalau saya kasus yang paling yang paling mengiris hati itu
Dan saya tuh temukan juga karena ada dapat beberapa laporan dari teman-teman itu tentang kekerasan. Ini sudah bukan hal yang karena di Sumba itu identik dengan orang-orang yang keras, tegas gitu. Jadi, tapi di sini yang bikin saya itu teriris karena orang yang melakukan ini adalah orang yang paham. Orang itu kita bisa bilang dia itu pemangku kebijakan. Kebijakan bahkan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan ketika dapat laporan itu, saya tidak diam, langsung cepat kumpulkan juga beberapa bukti, langsung saya kontak dengan pendamping kami. Kemudian setelah saya kontak, saya langsung lapor sudah, kemudian berikan nomor dan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas DP5A khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu. Jadi ada beberapa kasus memang, contohnya pelecehan seksual. Jadi kami anak FAD itu bukan hanya sosialisasi, mendapatkan materi juga, tetapi kami berdiskusi tentang suatu problem atau masalah yang ada di Sumba Barat ini. Jadi kami bukan hanya bahas kemudian kasih tinggal saya, kami cari solusi gitu. Contoh kayak poster-poster contohnya di tempat makan, ada tuh beberapa poster yang kami buat sendiri bekerja sama dengan Save the Children. Itu adalah bukti bahwa anak itu tidak diam ketika menemukan suatu masalah atau problem. Kemudian juga bagi teman-teman yang merasa mengalami kekerasan, jangan malu untuk engko speak up begitu, atau kok kasih tahu ke orang lain. Engko harus bisa supaya kasih tahu ini masalah, karena ketika engkau makin kasih kubur ini masalah, engkau pasti akan makin jatuh. Tapi ketika engkau memilih untuk harus bangun, harus kasih tahu, nah walaupun memang susah ya realitanya, tapi setidaknya teman-teman harus berusaha. Apalagi sekarang juga beberapa tahun ke belakang itu kasus bunuh diri itu tinggi ya. Bahkan anak SMP kemudian itu karena kalau kita lihat itu masalah sepele, tapi karena kurangnya edukasi, kemudian kurangnya juga perhatian, dukungan dari orang tua dan teman-teman, dia berani melakukan hal tersebut. Jadi bagi teman-teman yang merasa saya sedang butuh untuk bercerita, nah bisa kontak kami di IG-nya kami, Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat. Nanti kami bisa berkabar setelah dapat laporan dari teman-teman. Ingat, jangan malu atau jangan takut, karena pertama kerahasiaannya teman-teman itu pasti aman di kami. Jadi teman-teman punya data semua, cerita itu hanya kami dan orang-orang dinas atau psikolog yang akan tahu begitu, karena kami juga kerjasama dengan psikolog Ibu Evelyn untuk menangani kasus-kasus yang berat, contoh kayak pelecehan seksual. Itu ada beberapa kasus yang kami sempat diskusi dan itu sudah ditangani oleh Bapas dan Ibu Evelyn juga sendiri. Iya, gitu. Karena FAD ini bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk menangani masalah kekerasan pada anak. Nah, kita kemarin juga baru melaksanakan kegiatan generasi iklim ya, kalau tidak salah. Nah, ini nih kita penasaran, apa sih hubungannya generasi iklim dengan hak-hak anak nih? Kenapa sih harus diadakan seperti itu? Silakan Jensen. Oke, jadi aksi generasi iklim ini kenapa sih ini anak-anak dilibatkan dan juga apa sih kaitannya dengan anak-anak? Nah, seperti kita ketahui bersama, aksi generasi iklim ini adalah sebuah aksi yang berbicara tentang iklim, di mana mungkin kita bisa merasakan sendiri saat ini kenapa cuaca sering berubah-ubah dan juga kita merasakan dampaknya. Nah, dari situ mari kita melihat ke depannya itu apa yang akan terjadi. Pastinya akan banyak yang namanya gagal panen, yang namanya masalah-masalah. Nah, dari masalah-masalah tersebutlah bisa timbul kekerasan terhadap anak, begitu Kak. Itu ya kaitannya ya. Seperti misalkan, nah ada orang tua yang bekerja sebagai petani. Nah, mereka mengalami yang namanya gagal panen begitu. Nah, anak-anak bisa terkena dampaknya seperti karena tidak ada biaya nih, mereka harus putus sekolah begitu Kak. Jadi itu sudah hak pendidikan mereka itu tidak terpenuhi. Di mana kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu wajar 12 tahun atau wajib belajar 12 tahun. Dan juga yang kedua, pastinya ketika orang tua itu misalkan gagal panen begitu, pasti anak-anak mendapatkan kekerasan. Misalkan
kopi merantau sudah di Bali, kopi merantau sudah di mana. Nah, itu merupakan salah satu eksploitasi terhadap anak begitu. Di mana anak-anak yang seharusnya menempuh pendidikan, mereka masih mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi dikarenakan karena krisis iklim itu mereka harus dipaksakan untuk bekerja begitu, Kak. Jadi itu kaitan dari aksi generasi iklim terhadap anak-anak begitu, Memang Kak. berpengaruh ya Sangat pada berpengaruh. anak-anak nantinya. Nah, ini kan ada kegiatan ya, gerakan Ekobri kalau tidak salah, Skoci atau Oh ya, Skoci, Sekolah bisa Cerdas dijelaskan Iklim. tidak? Banyak yang penasaran nih tentang kegiatan itu. Ya, jadi Skoci itu adalah sekolah cerdas iklim. Jadi bagaimana kegiatan dari Save the Children untuk beberapa sekolah yang dipilih itu untuk memberikan edukasi kepada beberapa perwakilan anak agar paham dan siap untuk menghadapi perubahan iklim yang ada saat ini atau yang akan terjadi ke depannya. Dan kita sudah mulai rasa dampaknya sekarang, kadang panas, kadang dingin, kemudian hujan juga yang begitu ekstrim. Itu betul. kalau dalam Skoci dinamakan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu di mana kondisi bumi sudah tidak sama dengan dulu karena pemanasan global. Nah, pemanasan global ini terjadi karena yang disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dihasilkan dari aktivitas manusia yang secara sadar ataupun tidak sadar kita lakukan setiap hari. Contoh kayak memakai motor, padahal sebenarnya dekat saja kalau kita jalan beberapa menit sampai, tapi karena mager dan kadang ada yang gengsi karena jalan kaki. Nah, pakai motor padahal sebenarnya jaraknya dekat. Nah, itu salah satu bentuk dari kita menyumbang karbon dioksida untuk gas efek rumah kaca. Nah, hubungannya dengan anak-anak atau pemenuhan hak anak itu jadi ketika pemanasan global itu terjadi, kan tadi saya bilang ada pasti cuacanya tidak menentu ya. Contoh kayak panas, dingin. Nah, itu akan berpengaruh pada kesehatan anak. Nah, gitu. Karena ada beberapa anak-anak yang dia punya imun itu tidak terlalu kuat gitu. Betul. Dan tidak bisa beradaptasi begitu cepatnya karena contoh kayak beberapa jam ini ke depan ini hujan, terus ke depannya lagi dia panas kembali. Nah, itu tubuh yang baru mau beradaptasi akhirnya tidak bisa, makanya ada yang panas, pilek dan lain sebagainya. Ini betul-betul dialami dalam beberapa hari ini. Teman-teman saya juga di kelas itu banyak yang sempat sakit gara-gara tadi hujan yang tidak menentu, kemudian cuaca yang tidak menentu. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan banjir di Sumba Barat tahun 2025 bulan Januari kemarin, itu kami kan sempat turun ke Kaori untuk survei langsung kepada korban terdampak. Kami mewawancarai orang tua dan anak. Nah, ini kita ambil bagian statement anak-anak saja. Jadi banyak anak-anak itu yang kekurangan air bersih. Terkhususnya teman-teman kita yang perempuan ketika lagi dalam masa menstruasi itu sangat memerlukan air bersih. Hanya ketika banjir air itu menjadi kotor, gitu. Jadi ketika ingin membersihkan alat kelaminnya itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu karena untuk mendapatkan alat kelamin yang bersih itu harus membutuhkan air juga yang bersih. Karena ketika kemudian juga banjir, pakaian dalam kita tuh lembab, itu jamur di dalam alat kelamin kita akan cepat tumbuh, gitu. Karena jamur atau bakteri itu suka tempat yang lembab. Ini teman-teman saya sekalian share. Jadi kita tidak boleh tabu membicarakan hal ini. Jadi kalau tadi teman-teman rasa salos untuk bicara ya karena memang kami sudah terbiasa untuk membicarakannya dan memang harus karena ini adalah kita punya tubuh bagian dari kita dan harus kita jaga. Jadi itu beberapa hubungan. Jadi bukan kayak hanya gagal panen tadi yang Kak Jansen bilang, itu juga berdampak pada kekerasan anak, tetapi seluruh aspek yang tadi 10 hak anak itu akan sangat berpengaruh itu. Karena dari tadi itu kegiatan kecil yang kita lakukan, contoh kalau masyarakat Sumba suka bakar sampah juga ya. Nah, itu juga salah satu yang berdampak. Jadi sekecil apapun tindakannya kita, ketika kita tidak pikir konsekuensinya itu akan sangat berdampak pada untuk anak untuk anak juga. Makanya kita harus jadi masyarakat yang peduli lingkungan nih, pendengar nih di Sumba Barat untuk melindungi anak-anak kita di masa yang akan datang pastinya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, membangun Sumba Barat yang ramah anak. Nah, menurut kalian berdua, saat ini apa sih hal yang paling mendesak yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan Sumba Barat yang ramah anak nih? Jansen dulu.
Oke Kak, jadi hal mendesak saat ini untuk mencapai kabupaten yang ramah layak anak begitu, di mana ini untuk mencapai kabupaten layak anak itu sebuah kabupaten harus membentuk forum anak desa pada setiap desa begitu Kak. Oke. Dan juga itu pastinya banyak tantangan di mana kita harus membangun kepercayaan orang tua, kita harus menjelaskan kepada perangkat desa bahwa ini penting loh bagi anak-anak supaya mereka tidak menganggap oh ini hal sepele, hal begini-begini, tetapi sebelum kita ini membentuk forum anak desa, kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu kepada perangkat desa, dan pastinya kami membutuhkan Dinas P5A dan juga Stimulan Institut Mitra Save the Children begitu Kak. Dan juga hal yang paling mendesak untuk mencapai kabupaten layak anak bukan hanya sekedar membangun forum anak desa, tetapi juga bagaimana kita meminimalisir kekerasan terhadap anak. Memang untuk hilang sama sekali itu mustahil, tetapi bagaimana caranya kita untuk kita berproses sedikit demi sedikit pasti berhasil begitu untuk kita menjadikan Kabupaten Sumba Barat ini sebagai kabupaten layak anak, yaitu dengan cara meminimalisir kekerasan terhadap anak begitu. Jadi kayak banyak nih orang tua yang masih menormalisasikan kayak didikan VOC begitu. Nah itu saya sering lewat sekali di FYP, di TikTok dan juga di IG begitu. Memang dulu bapak mama memang mendapatkan didikan seperti itu, tetapi saat ini sekarang zaman sudah berbeda. Tetapi bagaimana caranya kita itu untuk tetap lembut dan juga tetap tegas. Jadi mari kita bedakan antara kasar dan juga tegas kepada anak-anak, di mana supaya kita semua dapat ini melihat generasi-generasi emas ke depannya begitu Kak. Jadi ketika anak-anak sudah mendapatkan kekerasan dari kecil, percaya saja ke depannya itu mereka pasti menyimpan yang namanya trauma begitu. Jadi yang paling mendesak saat ini, mari kita lihat di lingkungan sekitar kita, mari kita sadar dalam diri kita sendiri untuk bagaimana caranya kita untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak begitu kan. Nah, saya penasaran Ella dan Jensen, kalian pernah merasakan kekerasan tidak? Atau pendidikan di orang tua ketika kalian menjadi forum anak daerah, pasti kan kalian harus kasih tahu, mama bapak ini ternyata tidak boleh. Nah, tantangannya kalian sebagai itu apa sih sebenarnya? Ella dulu silakan. Kalau tantangannya ya kadang orang tua, karena tadi kita sudah tahu bahwa parenting VOC ya kan itu sudah terbiasa dan terbawa dan melekat dengan orang tua kita. Nah untuk kami tidak bisa merubah hal tersebut, tapi kami berusaha untuk mengingatkan gitu. Jadi contoh kayak adik di rumah kena pukul, kadang kena marah karena melakukan sesuatu, kita mengingatkan bahwa mama tidak boleh terlalu begitu karena itu berdampak begitu. Walaupun itu sebenarnya bentuk sayang ya pendengar dari orang tua jadi, kita. Jadi perlu diingat juga bahwa ketika orang tua itu memberikan sikap tegasnya itu semata-mata untuk kebaikan anaknya. Jadi itu juga yang kami rasakan juga dulu. Tapi kami menganggap itu adalah sebuah pelajaran. Begitu. Jadi kami ketika mendapatkan suatu penegasan dari orang tua, contohnya kayak kalau dulu kita bisa bilang kekerasan, tapi itu yang membantu kita saat ini gitu. Jadi orang tua itu sesuatu yang orang tua lakukan itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu, walaupun terkadang dalam prosesnya itu menyakitkan, tapi kita akan bisa rasakan dampaknya itu ke depannya. Tidak rasakan hari ini, tetapi ke depannya bagaimana, oh ternyata ketika sang bapak mama ajar saya cuci piring, saya kuliah, saya bisa cuci piring sendiri, cuci pakaian sendiri, masak sendiri. Jadi uang itu bisa hemat, tidak tiap hari pi laundry, tiap minggu pi laundry. Akhirnya kita punya kebiasaan yang akan membantu diri kita sendiri. Karena tadi Kak Jansen bilang bahwa ketika ada problem atau masalah, usahakan kita bisa bantu kita pun. Tapi memang karena sekarang sudah ada hak anak ya, jadi dikurangi atau kita membantu ke seorang tua. Kalau Jansen bagaimana tantangannya di rumah? Oke, jadi pertama nih Kak, adalah anak yang introvert parah. Kelihatan sih. Jadi untuk keluar rumah untuk sekedar bermain dengan teman-teman itu kayak buat apa ya, kayak kayak lebih mending tinggal di rumah saja begitu. Tetapi ketika bergabung bersama forum anak, saya sadar ternyata untuk kita tuh manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita juga pasti membutuhkan orang lain. Nah dari situ saya pun berusaha untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Nah ketika saya pulang dari lokal latih anak itu, saya omong di bapak mamanya saya bahwa
oh jadi selama ini nih bapak dan mama tuh tanpa mungkin tidak sadar gitu sering melakukan kekerasan begitu. Namun di pikirannya saya itu merupakan tanda sayang seperti yang Elo sampaikan begitu. Tetapi tidak semua anak itu berpikir seperti itu, Kak. Itulah yang beda ya. Ya, pasti setiap anak itu memiliki problem ataupun masalah keluarganya berbeda-beda. Mungkin yang kita rasakan yang orang lakukan kepada kita tuh ya standar-standar saja. Tetapi kita tidak tahu orang-orang tua di luar sana itu mereka mendidik anaknya seperti apa begitu, Kak. Mungkin yang kita rasakan mungkin kayak marah untuk belajar, marah untuk kerja di rumah begitu. Nah, itu merupakan hal yang standar dan juga wajib sebenarnya orang tua berikan kepada anak. Tetapi ada yang dimaksud dengan ini parenting VOC itu kayak memaksa anak-anak untuk berjualan di pasar. Itu dan bedanya. untuk apalagi kalau zaman-zaman tanam padi kita orang Sumba itu terkadang orang tua bilang begini di anak-anak, Ustaz supi sekolah, Mars ikut bapak dan mama pisawah begitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan, yaitu eksploitasi, memaksa anak untuk bekerja yang seharusnya anak itu belajar di sekolah begitu, Kak. Nah, jadi memang semua didikan itu merupakan baik kepada anak-anak yang orang tua berikan kepada kita. Tetapi mari juga saya mau mengajak bapak mama di rumah untuk kita memilah begitu. Apakah ini anak-anak ini mereka bisa mengikuti ataukah tidak begitu. Jadi ini bukan anak-anak saja menyesuaikan orang tua, tetapi orang tua juga harus menyesuaikan dengan zaman anak-anak saat ini supaya sinkron begitu, Kak, supaya sejalan begitu, Kak. Oke, luar biasa itu ya. Itu bedanya mereka sekarang sudah menjadi anak forum anak daerah nih, menyuarakan hak-hak anak. Ada pertanyaan nih, Kak, peran forum anak daerah dalam bidang pendidikan, karena banyak anak yang belum bisa membaca dan menulis. Apakah itu hanya menjadi tugas Save the Children atau organisasi terkait saja, atau apa aksi nyata yang dilakukan forum anak daerah? Mungkin ini berhubungan dengan literasi ya. Seperti apa sih? Ada tidak hubungannya atau memang hanya menyuarakan hak anak? Silakan. Kalau kami FAD tadi memang juga menyuarakan, tapi kami tidak diam ketika teman-teman kami itu kayak tidak bisa menulis, membaca kayak begitu. Kami yang seperti tadi dinas itu kadang kumpulkan kami untuk membahas isu tentang itu, dan kita berdiskusi bagaimana sih solusi yang akan kita berikan. Jadi contoh kayak mengaktifkan pojok baca, kemudian kita juga upgrade perpustakaan kita, kemudian sudah ada juga perpustakaan daerah. Jadi mari kita anak-anak juga bukan hanya tunggu dari pemerintah ataupun dari kami FAD, tetapi dalam diri sudah tanamkan saya juga harus bisa. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa begitu. Karena kalau mau dilihat kita itu sama-sama makan nasi, sama-sama dapat materi yang sama, tapi di sini kita menegaskan bahwa kita harus punya rasa dalam diri untuk ingin tahu lebih, gitu. Karena kami juga yang ada di sini ini karena rasa ingin tahu lebih, makanya kami bisa sampai di sini, gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa membaca, menulis, literasinya masih kurang, itu kami berharap juga pemerintah ada programnya, sekolah-sekolah juga ada. Contohnya di SMP saya dulu itu ada les tambahan khusus bagi anak-anak yang kurang di numerik, kemudian literasi itu diberikan. Jadi tetap ada, hanya sekarang itu bagaimana dari si anak mau atau tidak begitu untuk dibentuk. Berarti memang berperan juga di semua sisi. Semoga menjawab ya pendengar ya pertanyaannya. Nah ini kan ketua nih Johnson nih sebagai ketua FAD, peran anak kan sebagai pelopor dan pelapor tuh sangat penting. Bagaimana sih FAD mengembangkan kapasitas anggota-anggotanya selama ini? Apakah ada pelatihan atau apa sih yang dilakukan FAD untuk mengembangkan pribadi ya dalam FAD sendiri? Silakan. Oke, Kak. Jadi untuk setiap tahun nih FAD kan berganti pengurusnya begitu. Jadi setiap tahun itu dilakukan pelatihan. Jadi ini dinas dan juga mitra LSM itu mereka tidak bosan-bosan untuk memberikan pelatihan kepada kami anak-anak. Nah tujuannya itu baik supaya kita dapat meningkatkan kapasitas dirinya kita begitu. Jadi sebelum kita ini turun ke desa-desa dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman, kita juga harus diberikan edukasi dan juga pelatihan supaya apa yang kita sampaikan itu dapat berdampak baik kepada teman-teman yang kita akan kita berikan edukasi begitu, Kak. Jadi itu untuk kapasitas anak-anak itu kami diberikan pelatihan dan juga kami itu ada yang namanya rapat evaluasi begitu. Jadi rapat evaluasi kami Forum Anak Kabupaten Sumba Barat nih kayak
kami lakukan pagi hari. Mungkin di telinganya teman-teman gitu pagi Kok hari. aneh, iya. Kok aneh gitu di pagi hari. Jadi kami Sebelum melakukan melakukannya itu kami melakukan jogging pagi gitu Kak. Jadi bersama dengan pembina dan juga teman-teman forum anak kami melakukan jogging pagi kayak ya jalan-jalan sekitaran kota WK Buba begitu sambil curhat-curhat. Mungkin ada melihat kekerasan di mana, berbicara tentang sekolah begitu. Dan nanti kami berkumpul di satu titik untuk membicarakan ini. Nah, kita sudah berjalan selama 1 tahun ini apa yang evaluasi? menjadi evaluasi kita dan juga kedepannya apa yang harus kita Tingkatkan ubah dan begitu Kak. dikurangi ya. Nah, dari situ kita saling berbagi, kita saling mengkritik dan memberikan saran sehingga kita sama-sama berkembang dan juga meningkatkan kapasitas diri kita forum anak daerah gitu Oke, Kak. berarti memang sudah dilatih dulu baru kita sosialisasi ke anak-anak. Nah, sampai saat ini prestasi dan pencapaian FAD yang membanggakan apa sih, boleh diceritakan tidak? Oke, jadi ini ya sangat-sangat membanggakan Iya, sudah khususnya senyum buat ya, Eloy dan Kabupaten Sumba Barat, di mana Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah ini forum anak pertama yang aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu kan. Luar biasa. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri kami sendiri bahwa ternyata yang kami lakukan selama ini tidak sia-sia dan itu sangat mungkin memotivasi untuk teman-teman di kabupaten lain begitu. Oh iya, kita juga harus bisa sama seperti mereka begitu Kak. Ya. Dan juga yang kedua itu ini Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten pertama yang melaksanakan musrenbang anak tingkat Wow. kecamatan dan juga tingkat kabupaten begitu Kak. Wow, pertama semua ya. Iya Luar Kak. biasa, luar biasa. Namun itu semua tidak terlepas dari kerjasama bersama dengan dinas dan juga pemangku-pemangku kebijakan begitu, dan juga tidak lupa kepada kakak-kakak dari Stimula Institut Mitra Save the Children yang sudah bersedia selalu untuk memfasilitasi kami sehingga kedepannya itu kami semakin baik juga karena kami sadar juga kami masih banyak kekurangan begitu Kak. Dan juga Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu semakin dipandang di provinsi dan juga di kancah nasional, di mana pada tahun 2023 itu dari Kabupaten Sumba Barat dikirim perwakilan 2 orang untuk mengikuti pertemuan Forum Anak Nasional dan juga Puncak Hari Anak Nasional tahun 2023 di Semarang, Jawa Tengah gitu kan. Jadi itu pencapaian yang sangat membanggakan dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat. Wih, semoga semakin sukses ya setelah ini. Nah, Eloy, berapa orang nih sekarang anak FAD nih? Boleh diceritakan, disapa dulu. Mungkin mereka lagi menonton, sudah dibagikan ke grup tidak? Sudah Kak. Silakan, Eloy. Oke, jadi jumlahnya ini? 28. 19. 19, oh ya, Oke. 19. Ada divisi-divisinya? Iya, atau? ada divisi, ada kesehatan, Oke. kemudian Pendidikan. dokumentasi, pendidikan, kemudian ada perlindungan anak, perlindungan khusus anak begitu. Oke. Jadi ada beberapa divisi dan di situ kita juga berbagi peran bagaimana kita melihat masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Setelah diskusi itu, jadi Lokalati kami setelah musrembang itu kami membawa isu-isu itu dan kami bagi per klaster atau per divisinya kami. Jadi contoh kalau pendidikan, problemnya apa, kemudian kesehatan problemnya apa. Kemudian setelah itu kami buat RTL, rencana tindak lanjut, dan kami ajukan kepada pemerintah. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan musrembang anak tingkat kecamatan itu aspirasinya kami bawa ke kabupaten, kami susun sebaik mungkin, kemudian kami diskusi dengan pemerintah dan kami menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di desa, kecamatan, kemudian di Kabupaten Sumba Barat. Nah, banyak yang tanya nih, bagaimana sih Kak kita mau gabung ke FAD nanti, karena mereka kayak aduh kayaknya harus masuk nih karena sudah banyak kegiatan. Boleh di-spill tidak? Oke, jadi untuk bergabung ke Forum Anak Daerah itu yang pertama wajib follow Instagram Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat. Karena segala bentuk informasi itu akan kami upload di akun Instagram tersebut. Jadi biasanya kami melakukan seleksi untuk regenerasi itu pada bulan Februari atau Maret begitu. Jadi dicatat ya teman-teman, bulan Februari atau Maret. Itu seperti apa? Kita daftar atau bagaimana? Ya nanti didaftar Kak. Jadi semua anak-anak di Kabupaten Sumba Barat itu bebas untuk mendaftar. Kami tidak batasi. Jadi kami kayak ya untuk anak-anak di kota saja, untuk anak-anak di sekitar kota, tapi untuk semua anak-anak di Kabupaten Sumba Barat. Nah, di situ ada beberapa seleksi yang
akan kami berikan seperti seleksi wawancara, pengetahuan dasar tentang hak dasar anak dan juga kekerasan terhadap anak, dan juga nanti kami meminta untuk membuat sebuah esai tentang ini pandangan mereka itu tentang hak-hak anak di Kabupaten Sumba Barat gitu. Umurnya itu dari 13 tahun sampai dengan ini 17 tahun begitu Kak. Nah, berarti wajib follow ya Instagram karena informasi semuanya di situ. Betul Kak. Oke, baik pendengar, ini sangat seru sebenarnya berbicara dengan kedua anak hebat Sumba Barat ini, tapi memang waktu sudah mengharuskan kita menutup Mozaik Indonesia. Saya mau tanya ke kalian masing-masing ya. Apa harapan kalian atau pesan kalian untuk anak-anak, pastinya untuk pemerintah, untuk orang dewasa, bagaimana kita menjaga hak anak ke depannya? Silakan. Dan harapan kalian ke depannya untuk FAD. Dari Elay dulu ya, silakan. Jadi harapan kami untuk teman-teman semua dan pesan kami, teruslah jadi versi terbaik dari dirinya engkau sendiri begitu. Jadi kita berusaha untuk mengenali diri kita dan membuat diri kita itu supaya bersinar gitu. Jadi supaya banyak orang tahu, oh ternyata dia ahlinya di sini, dia begini. Setelah itu kita juga harus bisa peka terhadap lingkungan, karena segala bentuk kekerasan itu bisa saja terjadi di dekatnya kita yang kurang paham dan kurang peka gitu. Jadi sebagai bapak mama masyarakat, kita harus bisa peka dengan apa yang terjadi di lingkungan, jangan acuh tak acuh gitu. Karena bilang itu tugasnya pemerintah, itu tugasnya si A, si B, tidak. Itu tugasnya kita semua. Karena apa? Kami anak-anak itu adalah tongkat atau pemegang tongkat estafet berikutnya dari bapak mama semua begitu. Jadi pesannya supaya selalu jaga kami, berikan ruang kami yang nyaman, kemudian tempat belajar kami juga yang nyaman, kemudian selalu libatkan kami dalam setiap pengambilan keputusan apapun, karena sekali lagi kami yang akan meneruskan tongkat estafet ke depannya. Kemudian harapannya untuk teman-teman FAD, kita selalu bekerja sama, kemudian kita kembangkan program-program yang menarik nanti di tahun depan. Kemudian kita akan coba Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat Goes to School. Kita akan coba bagikan informasi yang ada di kita supaya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Jadi informasi kayak begini untuk membuat anak-anak paham bahwa anak juga punya hak loh begitu. Jadi kita harus bisa memberikan semua anak-anak itu pemahaman yang sama seperti kita ini, supaya kita punya satu tujuan dan arah yang sama. Iya betul, luar biasa. Terima kasih Elay, Wakil Ketua Forum Anak Daerah Sumba Barat. Silakan sekarang Jansen. Oke, kalau dari saya Kak, untuk Bapak Mama pemangku kebijakan dan juga Bapak Mama orang tua di rumah, ingatlah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 sangat penting untuk mendengarkan suara anak. Karena seperti yang Elo sudah katakan, kita anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Jadi mari kita libatkan anak-anak sejak dari saat ini supaya kedepannya anak-anak itu sudah dilatih mentalnya, sudah dilatih segalanya, sehingga mereka itu sudah siap untuk menghadapi dunia kedepannya begitu. Dan juga saya berharap kepada teman-teman di luar sana, jangan karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang tentang perlindungan anak, kita juga kayak bebas melakukan apapun itu. Tetapi kita juga harus tetap sadar bahwa kita harus tetap menghormati orang tua dan juga ini pemangku-pemangku kebijakan, karena mereka lah yang akan melihat kita ke depannya, mereka lah yang akan memfasilitasi kita bagi seperti itu. Dan juga untuk teman-teman Forum Anak, tetap semangat. Dan juga saya sedih Kak, karena tahun ini merupakan tahun terakhir saya bersama dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat, karena tahun depan saya sudah berusia 18 tahun dan juga sudah lulus SMA begitu. Tetapi saya percaya pasti akan banyak anak-anak di Kabupaten Sumba Barat yang lebih hebat dan juga lebih keren daripada saya, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat gitu. Ada yel-yel tidak FAD? Untuk yel-yel dari, atau ada yang sering dikatakan tidak boleh dibagikan? Biasa kami di Forum Anak itu kayak satu orang bilang, ini Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat bersama anak Sumba Barat maju. Silakan kalian berdua. Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat
bersama anak Sumba Barat maju. Oke, bersama anak Sumba Barat maju. Amin ya, semoga Amin. kedepannya ada Jansen dan Elo yang luar biasa lagi ke depan-depannya. Dan sukses untuk Forum Anak Daerah Sumba Barat, sukses untuk menyuarakan hak anak. Marilah kita semua bekerja sama ya, karena hak anak itu bukan tanggung jawab anak saja atau orang tua, tapi semua lingkungan atau pemangku kepentingan. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama kedua anak daerah Sumba Barat yang sangat hebat ini, Jansen dan Elo ya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Dan saya akan menutup Mozaik Indonesia hari ini. Saya Cantika Anjali. Saya Eloy Wadu. Dan saya Jansen Raja. Kita sama-sama bilang sekali di udara tetap di udara ya. 1, 2, 3. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Ini baru enak. Masuk ke tengah, masuk gol! Luar biasa. Aku baru aja di interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.